Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Hari ini kita akan bahas koin-koin bernuansa gaming dan juga metaverse. Kita akan bahas hari ini Gala, di request oleh Bang Irfan. Katanya Gala sempat kena hack ya, dan hackernya bisa minting token. Oke, kita akan bahas hari ini. Dan juga kita akan bahas kalian token Sandbox, teman-teman, token yang juga punya narasi gaming dan juga metaverse. Oke, mari kita bahas kedua token ini mulai dari Gala ya. Hari ini Gala diperdagangkan di kisaran level Rp612. Market Gala turun sekitar 1,2% dalam 24 jam terakhir. Minggu ini Gala juga udah lumayan turun, lumayan dalam. Ya, sekitar 20%. Jadi mungkin ya harus sabar dulu ya buat teman-teman yang sudah punya tokennya. Jadi Gala untuk saat ini masih dalam proses koreksi. Kalau kita perhatikan, Gala punya maksimum supply di 333 miliar token, sementara yang beredar sekitar 31,6. Gala sendiri untuk pasarnya sudah luas ya, hampir ada di semua exchange. Ada di Binance, OKX, Bybit, Kraken, Gate.io, Maxi, dan kawan-kawan. Untuk berita terkait dengan Gala, kita akan lihat ya. Gala kemarin teman-teman udah tahu dia meluncurkan Gala Music, salah satu project teman-teman. Selain itu juga ada Gala Film, ya, Gala Music, Gala Film, kemudian Gala Change, Gala Swap, dan banyak sekali project-project yang mana project gaming ini udah merambat ke entertainment dan juga sedikit DeFi, teman-teman. Jadi bisa dibilang project dari Gala ini semakin lama semakin melebar ya. Dan ya, Gala kemarin sempat kena hack memang teman-teman, dan ini adalah klarifikasi dari Gala sendiri. Ini diposting tanggal 25 Mei kemarin. Jadi untuk semuanya, Gala kemarin sempat kena eksploitasi sekitar 4,4 miliar Gala itu dihack teman-teman dan diminting oleh hackernya. Namun Gala sendiri sudah mengklarifikasi bahwa dompet yang mengeksploitasi tersebut itu jumlah kepemilikan Galanya sudah dibakar senilai 4,4 miliar Gala. Hal ini dilakukan untuk menghapus pencetakan Gala yang salah dan memulihkan Ethereum sehingga teman-teman supply dari Gala bisa tetap aman dan juga stabil. Ini tentu saja adalah berita yang melegakan bagi teman-teman yang hold Gala ya, project Gala. Jadi bisa dibilang kemarin memang sempat kena masalah, lagi-lagi kena masalah, tapi sudah difixkan oleh mereka punya developer. Kemudian Gala juga meluncurkan project di Gala Swap ya. Ini Gala Swap ini salah satu project DeFi-nya Gala, di mana Gala Swap ini mendukung untuk project-project token baru yang bisa di-create oleh komunitas. Jadi siapa nih teman-teman mungkin yang pengen bikin token, teman-teman bisa manfaatkan fitur Gala Swap. Nanti Gala Swap ini akan mensupport untuk swap ya token A ke token yang kalian create. Jadi ini tentu saja adalah berita yang bagus untuk pengembangan ekosistem Gala ke depannya, khususnya bagi proyek-proyek startup. Itu mungkin mereka punya peluang untuk berkolaborasi sama proyek Gala, sehingga adopsi dari Gala ke depannya akan semakin lama semakin meluas. Selain itu, Gala juga meluncurkan project namanya PokerGo. Ini adalah project gaming berbasiskan dengan permainan poker, teman-teman. Jadi di sini terdapat beberapa permainan yang bisa teman-teman mainin. Tentu saja teman-teman bisa berpeluang untuk memenangkan token Gala. Terus juga ada NFT avatar di dalam projectnya. Ya, itu sih beberapa project yang saat ini sedang di-create oleh Gala. Kalau menurut saya sih ekosistem Gala masih tetap growth sampai hari ini, teman-teman. Jadi pengembangan projectnya banyak banget. Mereka juga sudah meluncurkan permainan-permainan baru. Tapi yang pasti adalah Gala ini sekarang sudah memiliki beberapa sektor ataupun bidang ya, teman-teman, yang bisa dibilang ini diharapkan bisa mempertegas lagi untuk ekosistem pengembangan Gala ke depannya. Itu tadi ada Gala Chain, kemudian beberapa project game yang ada di Gala. Oke, itu sih sekilas dari Gala ya. Kedepannya bagaimana, apakah Gala masih bakalan menarik atau enggak? Sedikit opini nih teman-teman. Belakangan ini aku melihat ada sedikit pergeseran tentang ekosistem gaming.
Kalau teman-teman perhatikan di tahun 2021 kemarin waktu Covid, itu kan orang-orang lockdown semua ya, gimana kita bisa melihat digitalisasi itu benar-benar masif, teman-teman. Segala sesuatu muncul kayak, video call, Zoom, itu muncul, metaverse waktu itu sangat-sangat hype, dan di tahun ini, di saat Apple Vision Pro sudah meluncurkan produk mereka, ya kan, VR belakangan udah mulai nggak banyak dipakai lagi atau nggak banyak hype-nya tentang VR, virtual reality. Dan menurut saya ini merupakan sebuah transformasi nih, di mana gaming yang sekarang lagi laris itu justru ada di Telegram. Kayak contohnya kemarin ada Notcoin, teman-teman pasti tahu ada beberapa game yang memang kompatibel, connect sama Notcoin, terus juga ada Yescoin, dan yang baru-baru ini ada Hamster ya. Siapa nih yang suka main hamster? Saya sendiri main hamster, teman-teman. Jadi, dan juga komunitas di Telegram ya, mulai cari-cari airdrop gitu, mumpung market juga lagi lesu kan. Coba nyari hiburan, nyari pelarian lah istilahnya seperti itu, biar nggak jenuh lihat market. Itu jadi main game, dan menurut saya trennya mengarah ke sana. Gimana menurut kalian? Apakah tren-tren dari metaverse ya, itu masih hype sekarang atau mungkin kedepannya bakalan hype lagi ya? Tapi yang pasti itu teman-teman kondisinya, jadi buat teman-teman mungkin nih yang pengen juga nyari airdrop hamster, bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi. Kalian juga bisa join di komunitas Telegram kita. Nanti kalau ada project-project game lagi yang menarik, mungkin kita akan sekalian sharing aja, teman-teman. Oke, kita akan langsung lihat bagaimana price action dari Gala. So far, secara pergerakan harga, Gala masih ketahan di level support kuatnya, yaitu di kisaran 0,075 dolar. Level tersebut adalah level yang cukup paten nih, nggak bisa bikin Gala terbang di atas level tersebut. Jadi anggapannya sekarang kita lagi dalam tahap konsolidasi, teman-teman. Ya, di sini dia ketahan, di sini dia ketahan, dan sekarang kita mungkin akan sedikit koreksi lagi. Tapi nggak perlu khawatir sih. Ini ada potensial kita bisa membuat yang namanya inverse head and shoulders dalam jangka waktu menengah, teman-teman. Jadi siapa tahu momentumnya ada. Mungkin saja ini adalah kesempatan untuk akumulasi Gala yang terakhir before dia meledak, teman-teman, karena kita masih menunggu konfirmasi. Kalau Gala berhasil tembus sampai 0,072, maka itu akan menjadi sentimen yang bagus secara teknikal dan berpeluang membuat Gala kembali meroket naik ke level-level di atasnya. Kemarin Gala mencapai all time high-nya di kisaran 0,8 dolar. Ya, semoga bisa achieve di tahun ini atau di tahun 2025. Jadi so far saat ini Gala bergerak flat sideways antara range 0,044 sampai dengan 0,032 dolar. Jadi kalau kita melihat dari prosesnya, mungkin dia masih membutuhkan waktu untuk sideways sementara waktu, teman-teman. Teman-teman yang punya planning untuk akumulasi, DCA saran saya, karena Gala ini agak rentan sama sentimen-sentimen ya. Jadi bisa dipertimbangkan level 0,34 sampai 0,32 sebagai level akumulasi yang cukup menarik. Itu aja sih paling buat Gala. Next kita akan bahas untuk Sandbox. Sandbox hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp6.800. Marketnya volatile, teman-teman, di perdagangan hari ini ya, sedikit mengalami kenaikan 0,5% saja. Jadi Sandbox ini so far masih berada di peringkat 88 di CMC, cukup stabil dengan market cap sekitar 15 triliun rupiah. Supply-nya, maksimum supply itu ada di 3 miliar, sementara yang beredar sekarang baru 2,27 miliar token. Pasarnya Sandbox sudah listing di hampir semua exchange besar juga, ada di Binance, Coinbase, OKX, Bybit, Upbit, Kraken, Gate.io, dan kawan-kawan. Jadi untuk market harusnya sih stabil ya buat Sandbox. Belakangan Sandbox dapat beberapa investasi, teman-teman. Sebelum kita masuk ke investasinya, Sandbox ini ada ngadain beberapa kegiatan. Salah satunya adalah peluncuran game terbaru mereka, The Sandbox City Jam. Ya, dimana dari project ini itu menawarkan reward, teman-teman. Sekitar 30.000 sandbox akan dibagikan sebagai reward di dalam sebuah pool yang akan dibagikan kepada para DAO, para orang-orang yang memiliki kapasitas atau kekuatan untuk mengambil voting
Jadi ini adalah holdernya para token Sandbox, teman-teman. Itu berpeluang untuk mendapatkan reward dari developernya. Jadi ini tentu saja adalah untuk mengembangkan ekosistem Gala lebih besar lagi. Jadi Gala baru aja dapat investasi dari Animoca Brand, ya, menaikkan investasinya sekitar 20 juta US dollar untuk Sandbox. Dan ini membuat valuasi dari project ini mencapai 1 miliar US dollar. Ya, ini tentu saja untuk mengekspansi Metaverse inisiatif. Jadi Sandbox itu agak sedikit berbeda dengan Gala. Kalau Gala kan dia melebar bisnisnya, sektor bisnisnya melebar. Dari sebelumnya gaming, sekarang ada musik, film, termasuk juga beberapa proyek-proyek lain, teman-teman. Tapi kalau Sandbox, dia memang specially di gaming Metaverse. Benar-benar spesifik, teman-teman. Jadi tentu saja brand-brand yang masuk seperti Kingsway Capital itu juga melakukan pendanaan senilai 20 juta US dollar, teman-teman, seperti Animoca Brand ya. Jadi bisa dibilang investasi-investasi ini yang masuk ke Sandbox tentu saja bisa memperkuat keuangan dari project token ini. Itu Sandbox masih sama menggunakan tema permainan yang sama, kebanyakan adventure, meskipun ada beberapa project-project game yang lain. Ya, dan Sandbox juga berkolaborasi dengan banyak sekali brand seperti The Voice, ini pencarian bakat gitu ya. Gimana pencarian bakat sekarang sudah hadir di dunia Metaverse, dan masih banyak project-project lain yang dibikin oleh Sandbox ini yang tentunya membuat komunitasnya tetap betah, teman-teman, di dalam project yang mereka bangun. Engagement dari sosial medianya juga cukup bagus, ya, semakin lama semakin banyak event-event di dalam permainan Sandbox yang bisa tetap keep ya pengguna dari permainan mereka atau konsumen mereka gitu. Ya itu sih teman-teman. Jadi saat ini Sandbox masih sedang menunggu momentum, lebih tepatnya seperti itu. Ya, menunggu momentum di mana harganya bisa rises. Karena kalau kita lihat secara fundamental ini mengarah ke tren yang bagus sebenarnya. Itu sih paling buat Sandbox. Ada Animoca Brand yang masuk. Terus juga ada venture capital dari apa tadi itu namanya, Kingsway ya, Kingsway. Itu udah masuk. Tentu saja ini bisa menjadi salah satu berita bagus untuk pengembangan project. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan price action dari Sandbox. Hari ini Sandbox diperdagangkan di kisaran level 0,41 dolar, di mana pergerakan dari Sandbox overall sideways sejak 9 April sampai 20 Juni. Belum kemana-mana, teman-teman. Jadi dari posisi saat ini sebenarnya Sandbox masih konsolidasi. Jadi buat teman-teman yang melirik project-project Metaverse ya, pengen koleksi, untuk posisi harga saat ini menurut saya cukup oke ya. Kalau bisa turun sampai 0,36 ya itu cenderung lebih oke sih. Volumenya cenderung kecil, smart money nggak terlalu besar, MACD ada kemungkinan berita bagus. Ya ada kemungkinan, tapi sementara sih secara pergerakan harga ini masih belum. Secara teknikal juga pergerakan dari Sandbox ini masih terbilang flat ya. Dalam beberapa minggu terakhir dia justru bergeraknya nggak kemana-mana, volume perdagangan juga nggak terlalu besar. Tapi dari MACD ini cukup interesting sih, MACD-nya lagi merah ya, dan menunggu momentum untuk kenaikan yang signifikan. Sekilas saja untuk Bitcoin kan so far masih tetap strong, cuman BTC dominance yang aku agak concern. BTC dominance-nya ini benar-benar solid, kuat, dan uptrend. Teman-teman masih bergerak uptrend. Jadi untuk teman-teman baik yang pegang Gala ataukah Sandbox ya sama-sama masih lesu sih. Tapi kalau untuk Sandbox ya level penting untuk dilewati itu sebenarnya ada di kisaran 0,65. Kemarin sudah berhasil ditembus. Tapi sayang sekali gagal untuk dipertahankan, dan ya itu menjadi tantangan tersendiri sih untuk Sandbox. Target Sandbox tentu saja adalah balik ke all time high-nya kisaran 8,79 dolar. Moga-moga bisa achieve di tahun ini atau di tahun depan.
Oke deh gitu aja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk sharing berbagai macam informasi di sini, airdrop juga ataupun event-event penting. Ya, buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja akhir kata saya Andre, makasih.